Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Jumpa lagi. Ini ada sarang saya yang sering saya jelaskan ya. Penjelajah 75 lagi hadir di depan kamera. Jadi ini sarang walet ini kurang lebih 3 kiloan ya, lebih 3 kilo. Jadi yang sering saya jelaskan saudaraku, ini bermacam-macam sarang walet di lapangan ya. Saya ulangi, bermacam-macam sarang walet di lapangan, bervariasi. Dan kebetulan ini saudaraku juga sarang walet ini agak di bawah ya. Jadi ini yang kayak ini saudaraku, ini kan mangkok ya, yang sering saya jelaskan ini mangkok. Dan ini agak mahal karena dia punya titik, ada 5 titik dia masuk, dia kakian. Ini kakiannya rata saudaraku ya, kakiannya rata. Ini agak tipis ya, agak tipis. Jadi yang sering saya jelaskan saudaraku ya, penjelajah 75 selalu memberikan inspirasi mengenai adanya sarang walet di lapangan, karena saat ini ada berapa tingkatan sarang walet yang sering saya jelaskan di lapangan. Karena ini kan kalau di ini 10 gram ya, 10 gram kan, ini miligram kilo ya. Jadi saudara perlu memahami yang kayak ini, dia masuk di sarang kakian ini sarang kakian saudaraku, ini yang murah. Harga sekarang kakian sekarang itu bervariasi juga, tergantung dari mengenai adanya warna. Karena ada kakian itu kuning, ada yang kotor, ada juga yang putih. Jadi saudaraku, bagi petani walet, jadi sabar ya, karena bervariasi itu sarang walet di lapangan. Jadi ini harganya saudaraku, nanti saya jelaskan harganya. Saya perdetail dulu mengenai adanya penjelasan walet, sarang walet saat ini, cara melihat sarang. Jadi ini yang murah saudaraku ya, ini yang murah. Ini biasa ini sarang pembelian saudaraku di lapangan. Kalau kita beli sarang ya, kita beli sarang saudaraku itu kan ada berapa kilo ini banyak saudaraku ya, lumayan. Ini terus yang ini saudaraku, dia sudut. Ini sudut, ini dia masuk sudut. Ini ada plek, ini ada pleknya. Ini saya berikan cahaya lampu ya, karena ini agak terang lampunya juga. Ini plek, ini ada pleknya kuning-kuning ya saudaraku ya. Jadi saya dekatkan sedikit, ini warna pleknya ini kuning. Ini kuning, ini maksudnya plek tembus. Ini murah. Jadi biar mangko ya, biar sarang mangko saudaraku, kalau dia banyak plek, dia masuk di patahan. Salah sedikit, kalau salah dia masuk di kakian. Yang jelasnya patahan. Ini beda harga lagi saudaraku ya, beda harganya. Jadi mungkin saudaraku itu bertanya, ini guru menjelaskan biasa mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Tetapi sekarang saya jelaskan lagi sarang saudaraku, karena saya ambil semua, saya kopling semua, saya ambil. Mulai dari mengenai adanya gedung, begitupun juga mengenai adanya tingkatan sarang. Jadi ini murah saudaraku, dia masuk di patahan. Sudut ini, sudut. Kan ada juga opal, ada sudut. Ini. Jadi dia masuk di patahan. Ada berapa tingkatan? Ini patahan saudaraku ya. Ini enggak tahu berapa gram ini. Sama saudaraku ya. Jadi ini kan cara menetes. Ini kan ada timbangan saudaraku ya. Ini timbangannya. Kita timbang dulu, kan bervariasi juga model timbangan. Ini saudaraku termasuk dia sarang bakpao. Ya, ini sarang bakpao. Ini yang murah ya di lapangannya, sarang bakpao. Warnanya ini sudah lama baru dibuka. Ini kan kebanyakan saudaraku yang memperlihatkan biasa sarang semacam kayak mangko ya, mangko bulu kayak ini. Ini kan dia masuk mangko. Ini dia masuk mangko di KW. Ya, KW. Maksudnya mangko KW saudaraku itu berarti kualitas nomor 2. Bukan plontos, bukan plontos.
Jadi bertingkat-tingkat itu kualitas sarang di lapangan. Kalau nah ini, karena ada beberapa ini saudaraku yang sudah sarang yang sudah ditimbang, yang sudah dibeli di lapangan. Jadi ada beberapa yang punya ya. Jadi ini saudaraku, ini dia masuk bakpao. Harganya sekarang bakpao saudaraku itu dia masuk tingkatan sama dengan ini tadi. Ini patahan ya. Ini dia masuk bukan patahan kakian. Jadi dia berkumpul dengan ini. Jadi harganya ini sarang karena dia tidak bermodel, baru kotor, sudah lama baru dibuka. Yang punya gedung ini lama baru dia buka. Maksudnya lama dia buka ini biasa berkali-kali karena dia terpasang kayak gini modelnya ya. Nah, dia kayak apa ya? Dia kayak dibalok, dia duduk dibalok begini. Nah, modelnya saudaraku ya. Jadi walet itu dia bertelur di sini. Jadi ibaratkan sarang imitasi. Sarang imitasi biasa, kalau sarang imitasi, nah biasa jadinya kayak gini. Nah, gitu. Karena saya lihat ini yang punya gedung ini saudaraku ada balok, ada sarang imitasinya. Jadi itu sarang imitasi, dia sarangnya itu biasa jelek jadinya. Nah itu, jadi itu yang selalu saya jelaskan di dalam gedung rumah walet. Usahakan kalau seumpamanya saudara menggunakan sarang imitasi, nah, kalau setelah anak-anaknya terbang, anak walet usahakan dilepaskan. Dia dilepaskan supaya dia bikin sarang yang bagus ya, sarang yang utuh. Nah itu ya kayak gini saudara punya, ini kan sudah utuh. Ini kakinya juga bagus ya, ini rata. Ini dia punya kaki yang rata ya. Nah ini. Jadi bervariasi saudaraku ya itu sarang. Nah ini juga saudaraku, ini sarang mangko ya, ini mangko. Tetapi dia mangko bulu. Ini coba perhatikan saudaraku, dia masuk di mangko bulu. Harga ini dia masuk di KW juga. Ini ya istilahnya mangko AB. Dia masuk di patahan ini. Jadi saya dekatkan kamera saudaraku karena ini agak jauh. Kalau saya mendekat itu saya punya kepala tidak kelihatan ya. Jadi ini. Nah, saya dekatkan. Jadi ini dia masuk di mangko KW. Istilahnya dia masuk di patahan. Jadi itu bahasa mangko pelonto saudaraku agak sulit dicari. Sulit. Namun putih tetapi dia punya kakian tidak rata. Nah ini kayak ini saudaraku ya, ini pelontos. Nah tetapi agak tipis. Dia masuk di berapa jari ini? Masih 2 jari lebih, 2,5. Berarti dia belum full. Saudaraku ya ini. Nah ini sarang mangkok karena kakiannya juga rata di bawah, hanya dia masih tipis. Tipis seperti ini, panennya per bulan. Nah cara panennya ini per bulan. Nah itu. Jadi selalu saya jelaskan, usahakan saudaraku itu. Nah ini opal. Tadi kan sudut. Ini opal saudaraku ya. Jadi kalau dia sarang opal, dia modelnya kayak gini, opal. Kalau sudutnya berbentuk gini, opal gini. Jadi sarang opal dengan sudut itu saudaraku ketergantungan pembelian, persetujuan. Karena biasa sarang sudut dengan opal itu disatukan saja ya, disatukan. Karena itu sarang, cara memisahkan sarang kalau di lapangan kan beda-beda. Istilahnya bahasa size. Ya beda kalau bahasa cong. Di bahasa size itu berarti kita pisahkan sarang sudut, sarang mangkok KW. Apa ya, patahan, begitupun juga kakian. Kalau kakian saudaraku ya kayak gini nih, ini kakian dia tidak berbentuk, ini kakian, ini murah. Ini kalau di lokasi harganya saat ini ya, harga saat ini di lapangan berkisar 2.500.000 sampai 2 juta pembelian di lokasi. Ini sarang patahan, tidak berbentuk. Kadang 1 jari, kadang juga 1,5 jari. Karena banyak macam saudaraku itu tingkatan sarang patahan. Nah ini sarang-sarang yang pembelian di lapangan ini kayak gini. Nah ini dia masuk semua di ini 2 ini karena dia bisa jadi masuk di patahan juga ini. Ada juga dia masukkan di kakian. Tetapi ini kalau saya saudaraku membeli begini, saya masukkan di patahan, bukan kakian. Kalau kakian saudaraku itu sarang kakian ya. Sarang kakian yang kayak gini. Nah ini. Nah beda lagi serbuan kakian, ini semua kakian ya. Nah ini harganya lebih murah lagi. Tetapi kalau sarang KW apa ya?
Kalau sarang saudaraku ini semacam ini mangkok nomor 2, ini harganya di lapangan ini dia jatuhnya di 6.500.000 sampai 6 juta sampai 6,5. Ada juga ambil 5 juta. Ya ketergantungan cara pembeli, karena ini agak masih dia ini sudah menghampir 3 jari saudaraku ya, sudah menghampir 3 jari. Nah, hanya dia tipis, berarti panennya ini kalau tidak salah ini kadang 1 bulan kurang dan lebihnya 1 bulan baru dia buka ya, bahasanya dibuka itu dipanen. Nah itu. Jadi ini juga termasuk sarang kakian saudaraku ya, ini kakian. Ini sarang yang belum jadi dia buka. Ini kakian. Tetapi biasanya saudara kita yang biasa panen, biasa kalau kering, kalau daripada jatuh saja terpaksa dia buka, misalnya dia panen. Nah, makanya di dalam ruangan saudaraku itu kalau panas, biasa sarang tidak bisa bertahan. Sarang tidak bisa bertahan. Saya bilang saudaraku, itu sarang tidak bisa bertahan kalau panas. Biasa baru sebesar ini langsung jatuh. Di gedung rumah walet biasa jatuh, sebabnya karena panas hawanya, tidak lembab. Nah, jadi diusahakan dilembabkan ruangannya saudaraku ya. Nah, semua ini saudaraku. Jadi di sini campur, banyak campuran di sini saudaraku. Ada kakian, ada petahan, ada mangkok, ada sudut, ada bakpao, ada opal. Tuh. Ini ada berapa tingkatan sarang saudaraku ya, bervariasi. Nah, kayak ini saudaraku ya, ini sarang ini masih kecil dia buka orang ini. Ini masih mau besar karena ini baru 2 jari. Baru 1,5 jari. Ini kasihan saudaraku ya. Padahal ini sarang kalau masih di sirip lengket masih mau besar ini loh. Masih mau besar. Jadi kalau ini termasuk sarang rampas. Nah, itu. Maksudnya belum saatnya dibuka sudah dipanen ya. Belum saatnya dipanen itu sarang, tetapi yang punya petani ini mungkin dia mau, ya namanya saudaraku sarang, kalau kita sudah melihat sarang pasti tergiur. Itu kan tidak saya juga salahkan saudaraku yang mengenai adanya sarang walet. Nah itu mengenai adanya tingkatannya sarang walet di lokasi. Nah itu. Nah ini juga saudaraku dia masuk dia sudah masuk 2,5 jari. Ini mangkok ya, mangkok kakian juga bagus, tetapi tipis ya, tipis. Ini masih mau besar ini saudaraku ya, ini mangkok. Nah ini. Jadi sarang ini dia masuk di mangkok. Besar baru bersih. Nah ini yang mahal. Harganya ini saudaraku yang mangkok ya, harganya yang mangkok ini saya jelaskan di petani walet. Kalau kita membeli ini yang mangkok, ini harganya dia 8 juta. Bisa juga dia tinggi 8,5. Ketergantungan dari persetujuan pengepul dengan petani walet ya itu. Nah, bersih. Jadi perlu saudaraku hati-hati buka sarang kayak ini ya. Ini cara bukanya, ini cara buka saudaraku, dia tidak konsisten orangnya buka sampai dia patah. Nah ini sarangnya patah, sebabnya itu saudara perlu tahu cara buka ya, maksudnya cara panen. Jangan asal dipanen, sarang usahakan disemprot dulu ya. Usahakan disemprot, gunakan itu semprot kayak air supaya, jadi cara menyemprotnya itu saudara itu perlu paham ya. Kenapa saya katakan perlu paham, itu cara menyemprot supaya itu sarang kalau sudah lembab, kalau kering di dalam baru saudara lepaskan ya itu. Tetapi di sini saudaraku ini bertingkat-tingkat juga ya. Nah ini juga saudaraku sarang yang masuk bakpao ya, sarang yang bakpao, sarang yang sudah tebal. Tetapi ada juga yang masukkan di petahan saudaraku ya, tergantung cara pembelian. Ada dia masukkan petahan, ada juga dia masukkan dia masuk di kakian. Nah kan biasanya saudara itu cara pembeli di lapangan, pembeli sarang walet itu ada dia masukkan di apa ya, dia masukkan di petahan, ada juga dia masukkan di kakian. Nah tergantung dari kualitasnya sarang bakpao itu.
Nah ini saudaraku, ini mangkok juga saudaraku ya, mangkok tetapi dia bulu, mangkok bulu ini ya. Kalau mangkok bulu saudaraku itu ya dia masuk di patahan. Jadi harganya mangkok bulu, harga di lapangan ya, kalau patahan saudaraku itu berkisar ya itu tadi, ada yang ambil 5 juta, 5,5. Jadi dulu kalau sarang patahan itu harganya sekitar 9 jutaan sampai 9,5. Tetap sekarang harga anjlok. Bahasa anjlok itu berarti murah, turun. Ya bersabarlah bagi petani walet di lapangan saudaraku, karena selalu saya jelaskan itulah kendala-kendala sebagai petani walet berat kita hadapi ya, tantangannya, tantangannya berat. Jadi ini cara panen saudaraku, ini bervariasi cara panen. Ini sarang ini masih mau besar. Nah ini, jadi ini yang sering saya jelaskan di konten tutorial ya, konten tutorial penjelajah 75. Selalu saya pahamkan, selalu saya beri pemahaman bahwa kalau banyak predator di dalam hama, sasarannya kayak gini. Coba ini berlubang-lubang ya. Ini lubangnya saudaraku, ini berlubang-lubang ini. Ini dia makan kecoa. Nah ini berlubang. Saudaraku ya, ini berlubang. Coba saya perlihatkan, ini berlubang. Nah coba ini. Nah, ini bekas kecoa. Jadi usahakan disemprot kalau banyak kecoa di dalam, karena sasarannya itu ke sarang. Ini juga ini saudaraku ya, berlubang ini. Ini dia makan kecoa. Kecoa hama. Nah ini saudara sudah lihat tuh. Nah ini. Jadi saudara perlu usahakan pembasmian di dalam ruangan RBW, menghindari itu kecoa predator. Ya, tadinya itu sarang mangkok, akhirnya dikikis sama hama. Itu kecoa, itu fatal juga bagi sarang, bukan bagi walet ya. Kalau kecoa fatal bagi sarang karena dia makan. Karena ada beberapa saudara kita itu bertanya, banyak kecoa, usahakan disemprot ya saudaraku ya. Usahakan disemprot ini kayak ini. Nah ini ada bulunya mulai kayak ini. Dia ini masuk patahan. Ini belum buka bakpao, dia masuk di patahan. Nah beda kalau bakpao itu tebal. Nah saudaraku, ada berapa banyak sarang ini saudaraku ya ini. Jadi ini sarang saudaraku, saya lihat bertingkat-tingkat di sini. Banyak patahan juga saya lihat. Nah ini. Kalau ini saudaraku bukan kecoa yang makan. Nah ini. Tadi kan saya perlihatkan bukan kecoa. Kalau ini panas sampai dia retak di dalam ini. Saya perdekatkan saudaraku ya. Nah ini. Ini dia retak. Jadi usahakan saudaraku dilembabkan dalam ruangannya supaya walet itu aman. Begitupun juga sarang tidak retak, tidak berpecah. Maksudnya sarang itu kalau panas di dalam itu dia retak. Nah kayak ini di sudut. Nah ini kalau sarang sudut saudaraku biasa kalau kebanyakan itu jadi di sudut-sudut tembok ya, di sudut tembok, atau umpamanya siripnya biasa sirip tambah kayak gini ya. Nah itu biasa kebanyakan sarang sudut dia, tetap semua ada harga. Nah hanya kalau dibanding sarang mangkok dengan sarang sudut saudaraku jauh beda. Nah, apalagi saat ini saudaraku harga itu ya betul-betul terpukul ya, kita rasa petani walet, karena saya juga punya sarang, saya punya gedung, maksudnya saya punya gedung rumahan walet saudaraku, saya rasa. Nah itu jadi intinya gimana supaya saudaraku di lapangan itu bisa konsisten, itu intinya aja saudaraku ya. Jadi oke. Nanti lain kali saya berikan penjelasan mengenai adanya sarang saudaraku, harganya juga, karena harga mangkok sekarang, sarang mangkok yang saya jelaskan tadi, kalau mangkok pelontos super sekarang putih kapas, kakiannya yang maksudnya kakiannya yang di bawah ini bagus rata, ya rata ini, baru dia mangkok yang saudaraku ya, mangkok putih bisa sekitar 3 sampai 4 titik dia masuk di pelontos putih kapas, itu namanya rintos. Itu harganya sekarang itu 8 juta sampai 8,5. Ada yang beli 8,5, ada pembeli yang di lapangan itu 8 juta. Tergantung dari kualitasnya. Nah, bahasa komposisi kan lain. Kualitasnya sarang maksud saya saudaraku ya, yang punya sarang. Nah ini saudaraku ya, ini banyak sarang loh. Ini banyak sarang ini. Nah,
Ini sarang semua ini saudaraku ya ini. Jadi petani walet itu menginginkan sarang yang ini. Karena ada beberapa kilo di sini saudaraku, masih banyak yang lain yang belum saya perlihatkan cukup ini karena ini sarang yang saya beli di lapangan. Ya intinya itu. Jadi kita menginginkan yang kayak gini saudaraku ya. Ini loh. Jadi oke, terima kasih banyak saudaraku. Usahakan supaya sarangnya kayak gini. Ini mangkok, dia kakiannya juga rata di bawah. Dia punya kakian juga rata ya saudaraku ya. Ini kakiannya rata, ini mahal. Nah ini dia masuk di mangkok Prontos Super. Nah, dia tidak krem, dia putih kapas, aman. Harganya sekarang yang kayak ini, harganya 8 sampai 8,5 ditindis di lokasi, di lapangan maksud saya. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan, nanti lain kali saya jelaskan mengenai adanya harga. Tadi yang mangkok Prontos Super itu 8 sampai 8,5 per 1 kg saat ini. Kalau patahan itu dia jatuhnya di harga 5 juta. Ya kalau sudut, karena ada pembelian sudut, ada juga biasa dicampur. Patahan dengan sudut dia satukan aja. Istilahnya kan bervariasi cara pembelian di lapangan. Ketergantungan dari persetujuan, kan ada biasanya dia cong aja bang, maksudnya di cong itu dipisah dulu ya, dipisah dulu baru seumpamanya ini kakiannya ya, ini mangkoknya, kita hitung berapa komposisi, baru kita hitung komposisi patahan berapa, baru kita hitung komposisi juga sudut berapa, baru kita kalikan harganya semangkok sekian, umpamanya 30% mangkok, umpamanya 40% patahan, 30% juga sudut. Nah biasa ada kayak gitu. Berarti ini bagi 3 loh. Nah beda kalau kakian itu dia tidak masuk komposisi, dia tersendiri harganya. Apakah 2 juta atau 2 juta 500 per 1 kg. Nah nanti kita kalikan berapa komposisi yang dia masuk di 30%, 30%, 40%. Berarti dia masuk di 100%. Cara menghitung di lapangan itu baru bisa kita cong. Bukan bahwa cong, ini harganya sekian gini, pokoknya saya ambil pokoknya congnya sekian. Enggak saudaraku ya. Dan ada juga berani pembeli, ada juga pembeli berani langsung dia lihat saja sarang, dia lihat dulu. Yang penting bebas kadar, karena yang mengganjal itu harga biar saudaraku itu kadar. Bahasa kadar itu dia itu lembab, belum kering, langsung ditimbang. Nah dia pokoknya menggunakan timbang kayak gini ya. Ini kan digital saudaraku, banyak macam timbangan, ada yang kayak timbangan kue, ada kayak gini, yang kayak gini timbang ini saudaraku ya, kayak biasa dipakai di laundry ya. Nah ini timbangannya. Nah semua bisa. Ada juga pakai timbangan yang diketat, tergantung dari harga-harga timbangan. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak. Saya sudah memberikan inspirasi mengenai adanya harga sarang. Begitupun juga mangkok Super, harganya saat ini. Patahan, sudut, karena bisa terbagi 2, sudut juga biasa ada ambil harganya sudut itu tergantung dari kualitasnya juga, maksudnya kualitasnya warna apa putih atau krem. Nah itu atau sudut bulu, maksudnya banyak bulunya. Mungkin saudara bertanya bulunya gimana yang banyak bulunya, tunggu saya carikan ya saudaraku ya. Nah ini saudaraku banyak bulu. Nah ini banyak bulu ini. Nah ini murah, tetapi kan ada yang banyak bulu sudut, ada yang banyak bulu mangkok. Nah dia biasa dicampur saja, disatukan saja. Nah disatukan aja yang mengenai adanya bahasa mengenai adanya tingkatan sarang. Ya. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak. Saya sudah jelaskan mengenai adanya sarang, karena ini sarang pembelian di lokasi. Insya Allah kapan-kapan saya akan berikan penjelasan lagi selengkapnya. Jadi silakan tulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan mengenai adanya sarang walet. Begitupun juga mengenai adanya gedungnya ya. Nah itu. Jadi mohon maaf saudara kalau ada kata-kata saya salah terselip adanya manusia desa. Karena inilah sempat saya jelaskan mengenai adanya sarang walet ya. Masih banyak saudaraku ya sarang yang di dalam, cukup saya perlihatkan ini. Karena saja tidak perlu juga saya perlihatkan yang lainnya, karena ini hanya penjelasan. Kayak ini saudaraku ya, ini bakpao, maksud dia patahan. Ini bukan bakpao, patahan. Oke, sekian. Terima kasih banyak saudaraku. Mudah-mudahan bagi petani walet itu menginspirasikan ya, lakukan. Ya, kalau umpamanya ruangannya saudaraku panas, usahakan dilembabkan.
kalau mengenai ruangannya juga terang, usahakan digelapkan ya. Adakan di dalam piling saudaraku ya, supaya gelap ruangannya. Dosa terlalu banyak piling ya. Begitupun juga mengenai ventilasi, suhu diatur juga supaya sarang kayak gini saudaraku bagus-bagus. Ini kan cara campuran kan banyak macam ya. Ini banyak saudaraku ya. Ini mudahan jadi saudaraku itu petani wale menginspirasikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali.